Pernah ngalamin mata berat pas shift malam, sampai ketiduran 2 detik? Jangan harap lo ditegur, yang ada lo langsung diundang HRD. Mereka bilang, kita ini keluarga, tapi keluarga itu siap potong rezeki kalau lo tidur 2 menit. Ini fakta yang gak bakal lo dapet di sekolah atau training. Tanggal 1, lo dengan bangganya beli kopi susu oat 50.000, pose estetik buat Instagram. Tanggal 25, lo minum kopi seduhan ketiga, sisa ampas kemarin. Ini bukan gaya hidup, ini evolusi ironis. Tapi lo masih pamer dengan caption, me time. Sementara cicilan laptop nunggak. Hidup kayak roller coaster, cuma yang naik itu utang, bukan rezeki. Dulu lo sok kafir sama Indomie goreng, mending burger. Sekarang lo rela antre beli Indomie rebus karena beda Rp1.000. Prioritas lo cuma satu, bertahan sampai tanggal 25. Itu pun kalau lo gak dipecat gara-gara microsleep. Kelas menengah ke bawah bukan pilihan, ini paksaan. Ada pakar bilang, stop kopi 40.000 sehari, lo bisa kumpulin 50 juta dalam 5 tahun. Tapi gue bilang, stop kopi, lo kena microsleep dan dipecat. Pilihannya, berhenti kopi dipecat, atau tetap kopi dipecat juga. Matematika susah, tapi hasilnya sama. Lucu? Lucu sampai lo gak bisa tidur, padahal lo butuh tidur. Bos bilang, kita ini keluarga. Keluarga yang siap PHK lo kalau kedip 2 detik. Di rumah, lo tidur ya dibiarin. Di kantor, lo tidur sebentar jadi musuh negara. Bos tetap bawa mobil baru, lo harus tetap bersyukur. HRD punya family gathering, tanda tangan surat PHK. Toxic family? Iya, dan lo gak bisa cerai, paling resign. Kenalin tipikal rekan shift malam, ada yang bawa nasi goreng plus minyak kayu putih, ada yang stok kopi tubruk hingga 3 liter, ada yang tidur dengan mata setengah melek. Komunikasi pakai kode, helm miring artinya, ngantuk, gelas kosong, darurat. Mereka semua nunggu jam 3 pagi yang terasa seperti kiamat. Solid, tapi perlahan mati. Gaji masuk tanggal 25 jam 12 malam. Jam 12.01, tagihan listrik, air, cicilan, langsung auto debit. Sisa lo cuma cukup buat Indomie level 3. Tapi lo masih bayar cicilan laptop 3 tahun. Untung laptop bisa dipakai nonton tutorial menabung. Gaji bukan rezeki, cuma mampir sebentar. Jangan mengeluh, masih banyak yang lebih susah. Oh ya? Coba suruh mereka shift malam 10 tahun, tidur 4 jam, gaji UMR, siap dipecat kalau microsleep. Itu bukan motivasi, itu pembodohan. Tapi lo harus senyum pas bos lewat, kalau gak senyum dianggap toksik. Senyum palsu, pahit. Sukses butuh proses. Lo proses 20 tahun shift malam. Hasilnya? Gak punya tabungan, gak punya jaminan. Badan rusak, mental hancur. Sukses? Mungkin sukses jadi korban sistem. Ini bukan proses, ini jalan pintas ke liang lahat. Tapi lo bisa streaming film orang sukses sambil makan mie instan. Hidup penuh kejutan, tagihan baru datang. Lo sadar udah 5 tahun shift malam. Hasilnya, lingkaran hitam, bungkuk, perut buncit, utang gede. Rasanya kayak di penjara, tapi penjara ada masa bebas. Lo harus bayar utang dulu baru bebas. Kalau resign, bebas kerja tapi utang masih nempel. Terus terikat. Satu-satunya jalan bebas, meninggal. Tapi asuransi jiwa lo expired. Pensiun di 65 dengan tabungan cukup. Tapi gaji segitu, kapan bisa kumpul? Pas pensiun, lo baru sadar, berhenti bukan karena cukup, tapi karena badan rusak. Tagihan tetap jalan. Asuransi bilang, berlaku sampai habis. Habis karena lo. Tapi lo bisa pensiun muda, dipecat sekarang. Dana pensiun ideal 2 miliar. Dengan UMR, lo harus nabung 100% gaji 40 tahun tanpa makan. Realistis? Cuma mimpi. Tapi kabar baik,
lo bisa investasi utang sendiri. Investasi bodong lebih baik, karena setidaknya menjanjikan walaupun fiktif. Gue suka investasi fiktif, karena fiktif bisa dikendalikan. Temen lo investasi saham, katanya cuan. Tapi saham judi. Lo lebih aman investasi di Indomie. Harganya naik terus, lebih stabil. Setiap kenaikan, lo merasakan inflasi langsung di perut. Miskin bisa investasi? Lo investasi pada rasa lapar. Investasi nyata dan pasti untung, lo jadi hemat. Power nap 20 menit di toilet? Risiko, ketahuan dituduh maling waktu. Alternatif, minum kopi 5 gelas, detak jantung kencang gratis kardio. Tips, bawa botol bekas kopi biar kelihatan produktif. Kalau ketahuan tidur, bilang lagi mikirin strategi perusahaan. Alasan klasik yang gak pernah berhasil. Mental baja? Meditasi sambil berdiri, mata setengah, tubuh goyang. Itu bukan meditasi, tapi menahan ngantuk. Kalau sambil jalan, jadi skill. Skill ini gak dihargai di pasar kerja, tapi berguna survival shift malam. Lo bisa jadi konten kreator, tutorial microsleep tanpa ketahuan. Asal jangan viral, nanti HRD nonton. Tips keuangan di internet cuma untuk yang punya uang. Lo miskin? Tipsnya, jangan beli kopi, dan nabung dari sisa. Sisa? Yang ada utang nunggak. Tips realistis, pura-pura kaya sampai lo benar-benar miskin. Atau, jangan sakit, jangan mati, jangan liburan. Itu baru tips. Kabar baik, HRD punya program cuti microsleep. Syaratnya, lo resign dulu. Ini PHK halus. Tapi lo sadar, satu-satunya cara dapat cuti microsleep ya keluar. Sistem bikin lo berterima kasih saat dipecat. Kalau ngantuk, lo bisa cuti permanen. Selamat, lo lulus. Follow akun ini buat lihat realita pahit yang dibalut tawa. Besok tanggal 25 lagi, selama bertahan dengan sisa yang ada. Ingat, jangan menyerah. Besok masih ada tanggal 25 lagi, dan lagi. Good luck, pejuang microsleep.